Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Mawarni SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Gumbang. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Gumbang. Dalam siang ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pada kegiatan hari ini, saya selaku pembawa acara izinkan menyampaikan susunan acara pada kegiatan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif pada satuan pendidikan sekolah dasar. Adapun susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Ibu Sri Mawarni selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Gumbang. Yang ketiga, acara inti yaitu diseminasi budaya positif pada satuan pendidikan sekolah dasar oleh Bapak Budi Raharjo SPD, yaitu calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Klaten. Dan acara yang keempat, penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan, marilah kita membaca basmalah bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, sambutan kepada Ibu Sri Mawarni SPD selaku Kepala Sekolah, saya persilakan. Bapak Ibu SD Negeri 2 Gumbang serta Bapak Budi Raharjo selaku CGP angkatan 10 yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apa. Amin. Untuk yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas semuanya atensinya pada hari ini, siang hari ini, sehingga kita pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh Bapak Budi selaku CGP Sekolah Penggerak Angkatan 10 maaf. Untuk berikutnya saya mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat mengikuti kegiatan diseminasi hari ini. Semoga di hari ini nanti kita semuanya dapat melaksanakan dengan baik, mengikuti dengan baik dengan diseminasi budaya positif pada satuan pendidikan sekolah dasar SD Negeri 2 Gumbang. Untuk berikutnya saya juga memberikan dukungan serta support kepada Bapak Budi Raharjo selaku CGP angkatan 10. Semoga panjenengan semuanya Bapak Budi bisa bersemangat mengikuti kegiatan semuanya sampai 6 bulan. Ya, sudah mendapat 2 bulan, ya 3 bulan ke depan nanti panjenengan semua bisa melaksanakan kegiatan dengan baik dan lancar, sehingga mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan, terutama pada sekolah kita. Dan tentunya praktek-praktek baik bagi sekolah kita dapat kita unduh, kita bagi bersama untuk sekolah kita ini lebih baik dan lebih menantang serta bisa menukik semuanya untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya kepada semuanya Bapak Ibu guru
yang belum mengikuti kegiatan CKP yang berikutnya dimohon bisa mengikuti agar untuk sekolah kita ini bergerak maju ke depan lebih eksis. Begitu saja dari sambutan dari saya. Semoga nanti dalam melaksanakan kegiatan diseminasi hari ini pimpinan semua bisa mengikuti bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Ibu Sri Mawani SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Lubang. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu acara inti diseminasi budaya positif pada satuan pendidikan sekolah dasar oleh Bapak Budi Raharjo SPD. Waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Semoga siang hari ini kita selalu berbahagia, tidak ngantuk dalam menghadiri diseminasi saya, diseminasi budaya positif pada satuan pendidikan sekolah dasar. Semawan. Supaya kita tidak ngantuk, kita awali dengan ice breaking dulu sebentar. Ice breaking kali ini kita menyebutkan nama-nama makanan, tetapi nanti sambung kata. Jadi orang berikutnya menyambungkan dengan huruf yang terakhir dari kata sebelumnya. Misalkan bakwan, nah orang berikutnya harus berawalan N. Nah, N itu apa? Gitu. Oke, bisa dimulai? Saya mulai dulu dari lepet. Lepet berarti kata berikutnya adalah T. Berapa T? Timun. Timun. N Bu. N. Nanas. S. Soto, Bapak soto. Oke. Setelah soto opor, oke, opor. R apa ini? Rendang. Rendang D. Gedang goreng. Gedang apa gedang goreng? Oke, terima kasih. Ternyata kalau makanan semuanya hafal. Makanan semuanya hafal. Lanjut. Di sini bukannya, mohon maaf, bukannya saya sok pinter ya, tapi kita akan belajar bersama tentang budaya positif, di mana budaya positif ini selalu kita butuhkan dalam menghadapi anak-anak kita. Tentunya kita setiap hari berhadapan dengan anak-anak yang beraneka ragam, sifatnya beraneka ragam, latar belakangnya. Dan yang kita butuhkan adalah saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Baik, untuk pembukaan, katanya adalah disiplin. Disiplin ini bukan suatu tujuan. Jadi jangan kita buat disiplin itu menjadi tujuan dari kita mengajar. Terus disiplin adalah alat. Disiplin ini bisa kita gunakan sebagai alat. Alat agar anak dapat mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu manusia yang mandiri. Manusia yang mandiri adalah manusia yang merdeka. Seperti sekarang kita di Merdeka Belajar, anak-anak dituntut untuk mandiri dan merdeka. Mereka dituntut untuk merdeka, maunya apa difasilitasi. Inginnya bagaimana, kita sebagai guru memfasilitasinya. Itu. Nah, ini adalah 6 poin yang akan kita pelajari hari ini.
sampai nanti selesai. Yaitu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang nomor 3, keyakinan kelas. Yang nomor 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Wah, apa buah gitu. Tapi kita nanti coba untuk menguliknya satu persatu dan mudah-mudahan sukses. Pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya kita sebagai sekolah penggerak sudah 3 tahun tidak asing lagi dengan yang namanya paradigma baru. Dari awal kita sudah dimasuki terus kata-kata paradigma baru seperti itu. Jadi pembelajaran paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, apalagi terdiferensiasi. Tentunya kita sangat hafal apa itu terdiferensiasi. Ya, Bu Fia? Bu Fia ini ahlinya berdiferensiasi. Karena mengajar satu kelas yang 40 itu kalau nggak diferensiasi nggak akan sukses. Jadi berdiferensiasi itu dikelompokkan berdasarkan kemampuannya, berdasarkan bakatnya, berdasarkan pencapaiannya. Gunanya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apalagi kata-kata profil pelajar Pancasila itu sudah kita dengar tiap hari selama 3 tahun ini. Kita mulai, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Apa tahu disiplin itu? Disiplin itu apa? Apa Pak Yuli? Disiplin Pak Yuli? Belajar. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Di dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, selama ini kita menyamakan, kita menempatkan kata disiplin itu sebagai sesuatu yang mentaati peraturan. Oh, anak itu datang lambat, langsung dicap tidak disiplin. Oh, anak itu memakai sepatu yang warna-warni, pada peraturan sekolahnya memakai sepatu hitam, nah itu langsung tidak disiplin. Oh, anak itu bajunya dikeluarkan, tidak disiplin. Nah, selama ini kita mensejajarkan kata disiplin itu dengan sesuatu ketidakpatuhan. Dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau anak sudah dikatakan, kamu tidak disiplin, pasti dia tidak nyaman. Seperti juga Pak Juli tidak disiplin, ya, Pak Juli sudah merasa tidak nyaman. Wah, aku tidak disiplin, kenapa ya? Seperti itu. Ketika anak dicap tidak disiplin, pasti merasa tidak nyaman. Walaupun anak tidak melakukan apa-apa, tapi merasa tidak nyaman. Nah, di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi yang kita harapkan itu anak-anak tanpa kita kasih masukan, kamu gak disiplin, kamu harus gini, kamu harus gini.
Seperti itu, anak-anak itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang di dalam aturan, jadi tidak keluar dari aturan. Jadi anak itu secara langsung merasa takut untuk melakukan hal-hal yang tidak disiplin tadi. Jadi seperti itu. Itu masuk dalam intrinsik. Kalau ekstrinsik kan seperti tadi, kita berikan masukan, kita berikan, kamu nggak disiplin, nah, terus dia bertindak disiplin. Nah, itu adalah faktor ekstrinsik dari luar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini yang biasanya selama ini kita pakai dengan sogokan. Ayo disiplin, ayo makan pagi, nanti kalau jam pagi tak kasih permen. Nah, seperti itu merupakan sogokan walaupun tidak terasa, tapi itu sogokan. Lagi ancaman, kamu kalau besok pagi tidak berangkat sebelum jam 6, tak kasih tambahan tugas. Nah, itu sudah masuk ancaman. Selanjutnya hukuman. Hukuman ini juga kalau nggak disiplin, besok kalau kamu berangkatnya telat, kamu harus di depan kelas hormat bendera. Nah, itu adalah hukuman. Jadi nggak boleh. Kita harus mendorong supaya anak itu mempunyai sifat disiplin tanpa ada sogokan, ancaman, dan hukuman. Jadi jelas Pak Yuli? Jelas. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, pasti setiap anak, setiap individu, setiap orang itu mempunyai satu nilai kebajikan. Ya hanya satu, bisa dua, bisa tiga. Tetapi itu tertanam pada dirinya yang menjadi sebuah cita-citanya. Tetapi kata ini sering susah untuk dibuat kata-kata seperti itu. Itu adalah nilai-nilai kebajikan, tujuan mulia. Tujuan mulianya kita sebagai pendidik adalah mencerdaskan anak bangsa seperti itu. Selanjutnya adalah teori kontrol. Menurut William Glasser adalah setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Sepakat Bapak Ibu? Nah, kita kalau berbuat apa-apa pasti ada tujuannya. Gak mungkin kok kita ngapa-ngapain gak ada tujuannya, itu gak mungkin. Kita mengerjakan PMM tujuannya apa? Nah, kalau gak ada gak mungkin. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini dari Dane Gosen. Nah, ini adalah gambar profil pelajar Pancasila yang setiap hari kita gaungkan, kita dengungkan, yaitu tentang mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, dan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang selama ini kita gaung-gaungkan. Lanjut ke nomor 2, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasinya Pak Juli berangkat pagi apa?
Motivasinya Bu Ratna berangkat pagi apa? Motivasinya Bu Pia berangkat pagi apa ya? Kan darah bos. Harap bos. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini ada tiga motivasi dalam diri seseorang. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kita berangkat pagi ya, anak-anak berangkat pagi supaya tidak dihukum oleh Pak Guru. Nah, itu adalah menghindari ketidaknyamanan. Mereka melakukannya karena takut dihukum oleh Pak Guru atau Bu Guru. Itu adalah merupakan motivasi ekstrinsik dari motivasi dari luar diri mereka. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya akan berangkat pagi setiap hari supaya mendapatkan nilai baik dari Bu Guru. Itu imbalannya berupa nilai baik. Saya akan selalu memimpin berdoa supaya dikasih permen sama Bu Guru. Itu imbalan berupa permen yang merupakan motivasi ekstrinsik juga dari luar juga. Lanjutnya motivasi yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini adalah merupakan motivasi intrinsik. Jadi siswa itu melakukan disiplin karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri. Nah, ada dua konsep disiplin, yaitu dengan identitas gagal dan intensitas berhasil. Kalau yang identitas gagal adalah yang pertama berupa hukuman. Hukuman itu pastinya akan menyakitkan. Gak ada kok dihukum malah guyu-guyu, gak ada. Terus hukuman itu biasanya membuat tidak nyaman. Masa dihukum malah senang hati. Terus murid merasa takut. Ada nggak siswa-siswi kita yang dihukum itu malah senang, jadi tidak merasa takut? Pastinya nggak ada. Terus hukuman adalah memaksa. Dalam menghukum pasti dipaksa. Kamu harus tak paksa. Kalau nggak dipaksa nggak mungkin mau tak hukum. Nah, seperti itu. Terus murid menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau ada hukuman, pasti jika ada siswa yang kira-kira melakukan kesalahan, pasti akan bersembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet, biar supaya tidak ketahuan bahwa dia melakukan salah. Selanjutnya murid menjadi rendah hati, rendah diri. Jadi terkadang jika dihukum itu siswa-siswi kita akan minder, malu dengan teman-temannya. Konsep disiplin dengan identitas gagal yang kedua yaitu penghargaan. Penghargaan itu penting apa buatan? Penting. Apakah perlu sebuah penghargaan untuk anak? Perlu. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut tentang penghargaan. Tetapi di sini penghargaan itu disebutkan bahwa tidak efektif. Penghargaan tidak efektif. Yang kedua, penghargaan itu merusak hubungan, yaitu menimbulkan sifat iri. Misalnya ini si A kita kasih bahwa memang benar dia setiap hari nilainya bagus, tapi kalau setiap hari dia kita kasih penghargaan, nanti yang lain akan ngeri. Si A lagi seperti itu. Lalu mereka akan mengucilkan si A ini tadi. Itu adalah efek buruk dari penghargaan. Terus yang ketiga adalah mematikan kreativitas. Nah, seperti kami tadi, lalu yang lain itu pasti akan tidak mau berkreatif. Pasti cuma si A lagi yaitu penghargaan. Aku wis tak rasa baik seperti itu. Lalu menghukum dengan sistem ranking. Nah, makanya sekarang ranking itu sudah tidak ada atau tidak penting lagi.
Terus yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Jadi kalau penghargaan itu bagi yang tidak dapat penghargaan itu merasa terampas, oh aku wis berusaha tenanan kok ora entuk penghargaan, seperti itu. Selanjutnya yaitu dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Konsekuensi ini akan penguatan jangka pendek. Selanjutnya, perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kalau kita membuat sebuah konsekuensi itu harus kita monitoring terus. Tidak boleh kita tinggalkan begitu saja hasil-hasil dari konsekuensi tadi. Selanjutnya yang ketiga adalah stimulus dan respon. Terus yang keempat, murid menghormati aturan. Jadi efek baik dari konsekuensi adalah murid nanti akan lebih taat pada aturan daripada yang tidak. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi anak-anak itu tidak akan punya waktu buat merenung kesalahannya. Oh, aku disenangi bu guru karena apa ya, seperti itu. Karena sudah dituntut untuk mengerjakan konsekuensi dari kesalahannya tadi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau restitusi nanti sistemnya apa yang dikerjakan anak, apa kesalahan yang dikerjakan anak, jadi anak akan mempertanggungjawabkan dari perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan jangka panjang. Jadi restitusi ini lebih mengarah kepada mengobrol. Kita selesaikan permasalahan ini dengan pembicaraan, seperti itu. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Otomatis murid tidak akan merasa tersakiti oleh bu guru, pak guru. Jadi akan menghormati. Selanjutnya, murid juga memegang kontrol penuh atas kesalahan apa yang dilakukan. Dia mau seperti apa, dia yang minta. Dia mau seperti apa, kita yang menuruti. Tapi kita sebagai guru harus sebagai manajernya untuk mengontrolnya. Selanjutnya, restitusi. Apa itu restitusi itu? Restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu secara garis besarnya adalah kita melatih murid untuk memikirkan, untuk merenungi kesalahan apa yang telah mereka buat, dan kita tuntut mereka untuk bisa memperbaikinya juga, seperti itu. Ciri-ciri restitusi adalah bukan sebuah menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi restitusi itu jika ada anak yang bertengkar, hubungannya dengan sesama yang bertengkar itu akan diperbaiki. Jadi tidak dirusak seperti itu saja. Terus tawaran bukan paksaan. Dalam dialognya dengan bu guru nanti, itu kita tawarkan maunya seperti apa. Jadi bukan kita maksa kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, gitu enggak. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita pasrahkan kembali, kita lanjutkan kembali ke siswanya. Kamu mau seperti apa? Mau yang baik atau mau tambah buruk, seperti itu. Kalau mau baik ya baik, kalau mau tambah buruk ya jangan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, kita tahu kan karakter anak itu berbeda-beda. Setiap anak, setiap karakter itu membutuhkan tindakan yang berbeda juga. Ini dia perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kasusnya adalah siswa
sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini seperti siswa kita juga tidak jarang mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, misalkan si A tidak mengerjakan PR, hei kamu si A silakan keluar, hormat bendera selama 10 menit. Nah, itu merupakan hukuman. Itu yang terjadi guru marah. Selain marah juga buang-buang energi, karena marah-marah itu membutuhkan energi yang banyak pastinya. Selain itu murid menjadi takut. Besok lagi muridnya ini takut sama bu guru, pak guru yang menghukum tadi. Ketika berpapasan tidak malah senyum tapi malah delik-delik. Itu yang terjadi jika kita sering menghukum. Selanjutnya adalah konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 2 kali lipat. Nah, misalnya si A tidak mengerjakan PR, kita kasih konsekuensi. Konsekuensinya kalau nggak mengerjakan PR adalah kamu nanti pas jam istirahat, jadi teman-temanmu pada jajan, kamu mengerjakan PR sendiri. Ya, seperti itu adalah konsekuensi. Gurunya tegas dan siswanya juga menghormati peraturan. Selanjutnya adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Nah, misalnya jika tidak mengerjakan PR tadi, ditanyai toh, kenapa kau tidak mengerjakan PR? Nah, pasti dia menjawab, tadi malam nonton wayang bu, tadi malam ketiduran bu, tadi malam diajak ayah jalan-jalan bu. Nah, seperti itu. Siswa akan merasa terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini ada 3 tahapan untuk membuatnya. Yang pertama, diskusi tentang peraturan kelas. Jadi yang pertama itu didiskusikan dulu maunya apa. Setiap anak kita kasih sepedol, setiap anak kita kasih snowman. Silakan tuliskan kamu maunya apa. Saya maunya kelas yang ramai, saya maunya kelas yang semangat, saya maunya kelas yang tenang. Nah, seperti itu berarti semua anak punya unek-uneknya masing-masing untuk dituangkan dalam sebuah peraturan. Lanjutnya peraturan itu akan dirumuskan menjadi keyakinan. Keyakinan ini sudah mulai kita tuliskan menggunakan kata-kata yang lebih simpel, lebih mudah dimengerti, tidak seperti peraturan. Kalau peraturan itu kata-katanya lebih panjang lebar, tapi kalau keyakinan ini tidak. Setelah itu ditempelkan keyakinan tersebut. Nah, ini adalah sebuah mappingnya. Peraturan kelas itu ada di tengah-tengah, yang di luarnya itu ada keyakinan. Terus di luarnya nanti ada lingkungan positif, dan yang paling luar adalah budaya positif. Jadi budaya positif itu akan mempengaruhi sebuah lingkungan, keyakinan, dan peraturan yang ada di kelas. Jadi kalau kita menciptakan budaya positif yang sungguh-sungguh, itu lingkungan yang positif akan otomatis tercapai dan keyakinan kelasnya pasti juga akan positif. Lalu bagaimana pembentukan keyakinan kelasnya? Di sini pasti semua Bapak Ibu guru setiap kelas sudah membentuk keyakinan kelasnya masing-masing. Tidak Bu? Pak Yudi sudah membentuk keyakinan kelasnya? Sudah. Nah, tetapi apakah keyakinan kelas itu yang dibentuk itu sudah sesuai dengan peraturannya atau kaidah-kaidahnya atau belum? Yang pertama adalah semua warga kelas dilibatkan. Semua warga kelas dilibatkan. Jadi jangan sampai meninggalkan satu siswa pun dalam pembuatan keyakinan ini. Selanjutnya kalimat yang
kalimatnya adalah pernyataan umum. Kalau membuat kalimat itu nggak usah susah-susah, yang mudah dimengerti oleh anak. Selanjutnya adalah dibuat dalam bentuk kalimat positif, lalu sesuai dengan kondisi siswa dan sedikit saja agar mudah diingat. Nah, yang paling penting adalah sedikit saja agar anak mudah ingat. Jadi tidak efektif kalau kita membuat keyakinan kelas itu kata-katanya jelenteret panjang lebar seperti itu, akhirnya anak malah tidak ada yang menggagasnya, anak tidak ada yang tahu, bahkan tidak ada yang ingat. Nah, ini adalah perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Jika peraturan itu peraturannya berbunyi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu jika dibuat keyakinan kelas cukup ditulis saja tanggung jawab. Nah, ini biasanya yang ada ini kelas 5 ini, kelas 5 apa ini selalu ada. Setiap barangnya ditempel-tempel. Selalu kembalikan ke tempatnya. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, kata-kata terlalu lebar. Menghormati orang lain. Itu kan lebih efektif katanya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu bisa dikatakan menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Bisa diganti dengan keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, digantikan dengan kesehatan. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan, dan seterusnya seperti itu. Jadi kata-katanya itu lebih simpel, lebih mudah dimengerti. Nah, ini adalah sebuah contoh dari keyakinan kelas 4 yang saya masukkan ke sini adalah disiplin waktu, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan, selalu terapkan 5S, dan menghargai guru atau teman yang sedang bicara. Nah, kita sudah masuki nomor 4, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Kita ulik satu persatu. Kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup kita sehari-hari, misalnya makan, minum, rumah, kesehatan, nah, seperti itu dan lain-lain. Itu adalah kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya itu merupakan kebutuhan psikologis, meliputi kebutuhan sosial anak dengan kebutuhan kasih sayang yang tinggi. Biasanya ingin disukai dan diterima di lingkungannya. Jadi anak-anak yang membutuhkan kasih sayang yang lebih itu biasanya selalu caper, selalu mencari perhatian sama bu guru, sama pak guru, seperti itu, biar dia diterima di sekitarnya. Selanjutnya adalah penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini adalah berupa pengakuan atas kemampuannya. Anak yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Ada toh, Bu, siswa kita itu yang siapa yang mau memimpin? Saya. Siapa yang ingin jadi ketua? Saya. Itu pasti setiap kelas itu ada anak-anak ya seperti itu, yang menawarkan diri secara sukarela dan cepat dalam penawarannya untuk memimpin teman-temannya, itu pasti ada. Tapi sisi buruknya, mereka suka merasa kecewa jika mengalami kegagalan. Kalau dia melakukan sesuatu dan tidak berhasil, itu
rasa kecewanya itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Itu adalah penguasaan. Selanjutnya adalah kebebasan. Anak biasanya menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak dan mencoba hal baru dan tidak mudah terpengaruh orang lain. Nah, ini ada juga siswa kita yang geraknya lebih agresif daripada teman-temannya. Jadi disuruh menulis baru sebentar langsung lari-lari lagi. Ayo sini tulis. Duduk sebentar lari-lari lagi, seperti itu. Itu adalah dia memerlukan kebutuhan kebebasannya itu lebih tinggi. Yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Biasanya anak akan menikmati apa yang mereka lakukan dan bisa berkonsentrasi tinggi ketika melakukan hal yang mereka senanginya. Ada juga kalau pelajaran tidak mendengarkan belas, tapi kalau kita ajak berkegiatan yang mereka senangi, dia akan sangat serius dalam melakukannya. Seperti itu adalah mereka membutuhkan kebutuhan kesenangan. Selanjutnya adalah posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Kita mempunyai 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, kalau melihat kelima ini, Babu, kita kira-kira kita masuk yang mana ini? Yang sering kita lakukan yang mana ini? Yang penghukum, atau yang membuat rasa bersalah, atau yang teman, atau yang manajer? Nah, biasanya ini Pak Yuli juga ini. Pak Yuli sering berhadapan dengan anak-anak ini. Posisi kontrol mana? Kira-kira kita masuk yang mana ini? Membuat rasa bersalah, seringnya menyalahkan anak. Kita lihat. Oke, kita berarti nonton video dulu.
Kita lihat adegan. Ini kisahnya Naren terlambat sekolah. Nah, ketika Naren terlambat sekolah, nanti akan dihadapi dengan 3 posisi kontrol. Tadi adalah posisi penghukum. Ini diulangi lagi, tetapi dengan posisi kontrol yang lain. Nah, kata-katanya Bu Guru ini sudah mulai berbeda. Kalau tadi adalah menyalahkan, membuat rasa bersalah. Kali tadi penghukum. Nah, ini membuat rasa bersalah. Sekarang adalah Bu Gurunya memposisikan diri sebagai teman. Ya, sudah mulai melunak. Kata-kata Bu Guru sudah mulai empuk ini.
sebagai teman, suaranya lebih ramah, lebih juga guyonan, lebih sering guyonan sama muridnya karena dianggap sebagai teman. Sekarang ada posisi pemantau, mengawasi. Nah, kalau pemantau itu biasanya bu guru, pak gurunya itu mengetahui banyak tentang murid tersebut yang dipantau tersebut. Jadi kita sudah mengetahui kartu as mereka. Lanjutnya adalah posisi manajer. Nah, kalau ini anaknya itu sudah ditawari sendiri, mau menyelesaikannya itu dengan cara apa?
Dari kelima posisi kontrol yang diperagakan dalam video tadi, pastinya posisi manajer lah posisi yang paling ideal untuk kita terapkan kepada siswa-siswi kita. Karena penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Seperti tadi, kamu harus hormat bendera ke lapangan. Murid akan marah dan mendendam. Seperti tadi dalam video tadi, pasti siswanya akan dendam sama bu gurunya. Terus kalau pembuat rasa bersalah itu menggunakan kata lembut tetapi tidak membuat nyaman pendengarnya. Nah, seperti tadi dalam video kan semakin lama kata-katanya itu sudah semakin empuk lagi. Jadi yang mendengar itu penak, tetapi kok rada nyengkit seperti itu. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah. Empuk tapi seret. Nah, itu murid akan merasa bersalah atas kesalahannya. Tadi itu positifnya adalah muridnya akan merasa bersalah. Terus kalau kita memposisikan sebagai teman, guru akan mengontrol murid melalui persuasi. Kita akan mengontrolnya lewat kata-kata. Kita ajak bincang-bincang, kita ajak bermain apa dulu. Setelah dia masuk ke dalam perangkap kita akan berikan masukan-masukan seperti itu. Nah, murid akan merasa senang dan lebih akrab. Terus kalau kita bertindak sebagai pemantau, guru akan mengawasi perilaku anak. Seperti tadi, kita harus mengetahui kartu as yang anak punya. Kita harus mengetahui seluk-beluk anak tersebut seperti apa. Jadi kalau kita memantau, kita pasti akan lebih lihai dari yang dipantau pastinya. Selanjutnya kalau kita memposisikan sebagai manajer, itu akan mendorong murid agar dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Jadi kita cuma menjembataninya saja, kita mengarahkannya, lalu anak tersebut akan mencari solusinya sendiri. Jadi murid akan merasa bangga dengan dirinya sendiri juga. Lanjut yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah materi terakhir, segitiga restitusi. Ini juga ada video lagi. Segitiga restitusi itu adalah dialog. Jadi ini dipakai jika kita memposisikan diri sebagai manajer. Kalau kita hanya sebagai pembuat rasa bersalah, pastinya tidak memakai ini segitiga restitusi. Baik, mungkin kita lanjut aja. Ini dia gambar dari segitiga restitusi. Pastinya bentuknya segitiga. Ada 3 komponen, ada 3 buah sisi. Sisi yang pertama itu merupakan menanyakan, menstabilkan identitas. Sisi yang satunya adalah validasi kebutuhan. Lalu sisi yang satunya adalah menanyakan
keyakinan. Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat, yaitu untuk menstabilkan identitas terlebih dahulu. Biasanya kata-kata dalam menstabilkan identitas ini adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Ketika ada anak berbuat salah, kita katakan saja, nak, berbuat salah itu tidak apa-apa, seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga adalah saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, Pak Guru dulu juga pernah melakukan seperti itu. Jadi tidak apa-apa. Kita bisa menyelesaikan ini. Tenang saja, kita akan selesaikan. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, seperti itu tadi adalah contoh pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada anak dalam sisi menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan. Setelah distabilkan, tentunya divalidasi dulu tindakannya tadi. Benar nggak dia yang melakukan? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini loh, tetapi kamu hanya melakukan ini. Itu sudah bagus. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kalau ada anak, jangan langsung dimarahi, tanya aja. Kamu kok melakukan itu, alasannya apa? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat dirimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Tanyakan saja keyakinan. Kamu mau jadi orang seperti apa? Orang yang sukses apa orang yang bagaimana? Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab dan dapat dipercaya? Seperti jadi itu tadi adalah 3 sisi dari segitiga restitusi. Jadi ada yang pertama tadi menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, bertengkar misalnya atau berangkat terlambat, itu kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan langsung kita marahi, dibuat bersalah, apalagi di depan teman-temannya. Tarik dulu, minggir, apakah atau juga nanti ketika pulang sekolah anaknya itu kita cegah dulu, nak kamu jangan pulang dulu, Pak Guru atau Bu Guru mau berkata, mau bilang sebentar. Seperti itu adalah suatu bentuk penstabilan identitas pada anak. Lalu validasi tindakan. Nah, setelah kita pikirkan, kita validasi tindakannya tadi, bahwa tindakannya tadi kenapa kok melakukan ini, apakah benar anak tersebut melakukannya. Seperti kalau dia ngaku, pasti akan ngaku. Kalau kita bicaranya face to face, pasti akan ngaku. Lalu menanyakan keyakinan, baru setelah dia ngaku kita kasih tahu keyakinannya. Oh, ternyata kalau melakukan ini itu tidak baik, dan harusnya kamu harus bagaimana. Nah, seperti itu kita tanyakan lagi. Jadi anak tersebut akan mencari solusinya sendiri. Nah, ini adalah video untuk contoh penerapan segitiga restitusi. Tapi menurut saya lanjut aja. Ada yang tahu ya sampai di sini diseminasi dari saya ya. Ada yang ditanyakan? Oke, Bu Marini. Oke. Bagaimana kalau ada siswa yang nakal dan kita sudah melakukan
diskusi, tapi anak itu tetap nggak ngefek sama Oke. apa yang kita lakukan. Ya. Pasti. Sama-sama. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Ibu Marini. Wah, tadi bagaimana kalau ada siswa kita yang melakukan kesalahan, terus kita sudah melakukan segitiga restitusi dengan berbagai caranya, tetapi masih juga diulangi ya, Bu? Nah, masih juga diulangi gitu. Nah, itu yang perlu kita lakukan tentunya kita harus bekerja sama. Kita menjalin kerjasama dengan pihak luar. Yang pertama tentunya kalau yang dialami itu di lingkup kelas, yang pertama dilakukan itu harus mengajak kolaborasi rekan sejawat. Tanya dulu teman-temannya, kelas lain, bu guru lain, ini saya mengalami kasus seperti ini, apakah bu guru juga pernah? Kalau ya, bagaimana solusinya? Seperti itu. Berarti yang pertama dilakukan adalah berkolaborasi dengan teman sejawatnya. Kemudian kalau itu belum juga mempan, berkolaborasi lagi dengan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah kita libatkan dalam masalah ini. Setelah melibatkan kepala sekolah tetapi belum juga mengatasi masalahnya, kita libatkan pihak luar. Pihak luar itu misalnya puskesmas juga bisa, misalnya juga kantor polisi, bapak polisi juga bisa. Nah, seperti kalau puskesmas kalau berhubungan dengan psikolog anak, tentunya harus melibatkan dari psikolog, dari puskesmas seperti itu, mereka yang lebih tahu. Jadi itu. Terus kalau restitusinya itu berhubungan dengan kriminalitas, tentunya kita libatkan Pak Polisi atau beliau yang mengetahui tentang hukum. Nah, itu akan mungkin dengan cara seperti itu anak tersebut akan berhenti, akan menyadari kesalahannya dan paling juga teratasi gitu. Restitusinya teratasi ya, seperti itu. Itu Bu, mari ini jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Oke. Terima kasih. Sampai di sini demikian tadi diseminasi dari saya. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Karena semangat, ini Mbak Pia. Udah. Oke, terima kasih kepada Bapak Budi Raharjo, SPD, yang dimana telah menyampaikan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Klaten. Mari kita beri aplaus yang meriah. Semoga dengan diseminasi tersebut dapat bermanfaat, menambah ilmu bagi kita semua, terutama untuk menghadapi para peserta didik kita, dan kita bisa menerapkan di kelas kita masing-masing. Amin. Demikian rangkaian kegiatan sudah kita lewati bersama. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Acara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Marini. Saya rekan guru dari Bapak Budi di SD 2 Gumbang.
Menurut saya dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Budi mengenai budaya positif sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa. Karena masih banyak siswa di sekolah ini yang disiplin karena faktor intrinsik, bukan dari dalam dirinya. Nah, dari sini kita tahu bagaimana menanamkan nilai intrinsik untuk siswa dan bagi diri saya sendiri. Semoga dengan adanya diseminasi ini kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat untuk Bapak Budi.